coba kita menjadi uh, kader, menjadi orang yang mampu melakukan kegiatan pengorganisasian si pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat juga perlu dirancang inklusif. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Harus bersifat inklusif, tidak boleh eksklusif. Harus terbuka. Inklusif itu kan terbuka, berarti tidak membedakan perbedaan, tidak dihalangi oleh perbedaan-perbedaan. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan tinggi, yang berpendidikan rendah, eh, orang dari misalnya daerah-daerah tertentu itu harus sama posisinya. Itu inklusif. Jadi semua boleh masuk, semua boleh jadi kader, semua boleh terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Kuncinya di sana. Kalau eksklusif misalnya hanya kelompok tertentu yang jadi kader, misalnya. Hanya keluarga RT, hanya keluarga RW yang jadi kader. Nah, itu masalah. Nah, ini makanya tadi kalau seandainya itu digaji, ya, kader itu kalau seandainya digaji besar, tentunya masyarakat akan berebut menjadi kader. Itu akan masalah tersendiri. Oke, tujuan pengorganisasian pemberdayaan masyarakat. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi pembangunan, dan optimalisasi potensi lokal. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh Bapak Ibu. Jadi dalam pengorganisasian pemberdayaan masyarakat itu tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, karena dengan kapasitas meningkat, maka masyarakat akan mampu secara mandiri. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan mudah kalau masyarakat sudah memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan. Sudah mandiri, sehingga nanti otomatis akan berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga akan mampu secara optimal mengembangkan potensi-potensi lokal. Jadi mengoptimalisasi potensi lokal. Strategi ini menekankan pengembangan partisipatif di mana masyarakat menjadi peserta aktif, bukan sekedar penerima manfaat. Itu ya tadi. Tadi yang misalnya tadi yang dicontohkan oleh yang apa di Serang, itu jangan masyarakat itu bukan sekedar penerima manfaat. Jadi kalau di Posyandu itu yang berperan itu misalnya kadernya itu terus dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, kadernya digaji, berebut, sedangkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat, itu berarti pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya semua berlomba-lomba ingin jadi kader, kemudian kader bergantian, semakin banyak kader, kemudian bergantian, saya kira itu akan semakin baik. Ini ada yang jadi kader nggak, Bapak Ibu di sini? Ada yang jadi kader? Tidak, Pak. Nggak ada. Ada yang jadi kader? Belum, Pak. Belum. Berarti mau ya. Saya berharap nanti ada yang jadi kader. Belum, Pak. Kalau ada yang jadi kader, boleh berbagi cerita sebenarnya gimana jadi kader. Ada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang jadi kader, banyak kan. Ada ibu-ibu? Nggak ada ya. Belum Ya pernah, nanti Pak. berharap, Saya saya belum, berharap Pak. juga Belum, Pak. ibu kader Belum, ya. Pak. Oke, kemudian meningkatkan kapasitas dan kemandirian rakyat tadi ya. Jadi fokus pada peningkatan martabat dan kemandirian individu melalui nilai kerja keras, dengan mata, tanggung jawab. Ini konsep-konsep secara umum. Pemberdayaan masyarakat memiliki dimensi pribadi, organisasi, dan komunitas. Jadi dalam pemberdayaan itu bukan cuma sekedar organisasi, tapi juga pribadi itu akan meningkat. Dengan menjadi kader, itu akan meningkat kemampuan secara pribadi juga. Kemampuan dalam organisasi, kemampuan dalam mengelola, kemampuan dalam manajemen itu akan meningkat secara kapasitas. Jadi meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Kemudian memperkuat partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi adalah saran sekaligus tujuan pemberdayaan. Jadi kalau kita mengatakan pemberdayaan masyarakat, tapi partisipasinya rendah, itu pemberdayaan masyarakat itu belum berhasil. Ya. Kalau posyandu itu kadernya sedikit, kemudian itu saja, masyarakatnya banyak, tidak ada yang mau terlibat, berarti, atau mungkin yang datang ke posyandu itu sedikit, berarti itu belum tercapainya pemberdayaan. Kenapa belum tercapai pemberdayaan masyarakat?
bisa jadi masyarakat yang belum memahami. Nah, sehingga eh, agen agen perubahan tenaga kesehatan itu berangkatnya dari pemahaman. Dari pemahaman masyarakat. Kalau masyarakat belum paham, maka tugas dari tenaga kesehatan sebagai agen perubahan maka adalah memberikan pemahaman. Setelah memberikan pemahaman, maka diharapkan masyarakat akan menyadari pentingnya upaya kesehatan. Oke. Pengorganisasian masyarakat efektif bila ada kepemimpinan, perencanaan, strategi, dan jaringan sosial. Nah, ini saya ngambil dari beberapa sumber ya, ada jurnal gitu. Kemudian kemitraan inklusif memperkuat suara terpinggirkan. Jadi orang-orang yang tadinya tidak terajak atau berbeda, dianggap berbeda dengan adanya inklusif, boleh siapa saja masuk dalam pengorganisasian, dalam pemberdayaan, maka itu akan mendorong kelompok-kelompok yang tadinya dianggap tidak diajak, maka dia akan mau. Itu menjadi penting sekali. Jadi sifat inklusif dari pemberdayaan itu harus ditanamkan. Mengoptimalkan potensi lokal. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat itu juga harus dioptimalkan potensi lokal. Jadi ada sumber daya apa di masyarakat? Siapa bisa apa? Siapa punya apa? Sehingga kemudian pemberdayaan dapat dilakukan. Itu harus jangan jangan terlalu jauh. Intinya apa yang ada di masyarakat itu apa yang bisa dilakukan. Kemudian prinsip dasarnya pemberdayaan masyarakat itu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar pengorganisasian yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan, kesetaraan, dan keadilan. Nah, ini 3 poin ini sebenarnya. Berkelanjutan, kan posyandu udah berkelanjutan dari zaman dahulu sampai sekarang. Kesetaraan, jadi di posyandu itu semua sama, mau yang mampu, yang tidak mampu sama-sama. Sehingga yang tadinya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak paham, itu menjadi paham, yang tidak mampu diupayakan untuk menjadi mampu. Nah, misalnya kalau tadi keluarga ekonominya menengah ke bawah, dengan anaknya sehat, sehingga nanti kemudian bisa sekolah, bisa apa dengan kesehatan yang baik, diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ya nanti ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga ada kesetaraan di sini. Ada kesetaraan dan ini apa namanya? Keadilan. Jadi semua bersama. Prinsip ini memberi masyarakat keadilan atas nasib mereka, pengelolaan sumber daya, serta memastikan pembangunan inklusif dan adil. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif memungkinkan individu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Ini kunci partisipasi aktif masyarakat itu ada di pengambilan keputusan. Serahkan keputusan kepada masyarakat. Jangan kita sebagai tenaga kesehatan nanti misalnya di puskesmas, di mana ketika turun ke masyarakat, maka serahkan pengambilan keputusan ke masyarakat. Kemudian pendekatan partisipatif memperkuat suara kelompok terpinggirkan dengan bukti studi kasus. Ya, ini contoh tadi saya lupa melihat kasusnya di ini. Oke, kemudian budaya dan kemandirian, intinya membentuk kemandirian, kemudian kesetaraan keadilan tadi yang saya sebut. Kemudian keberlanjutan. Nah ini, jadi ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, itu tujuannya jangka panjang ya. Kenapa bisa keberlanjutan? Karena memang ya tadi yang penting ditekankan sekali lagi, contoh yang tadi kader dibilang siapa digaji gitu kan, kader ada insentif itu ada memang. Tetapi itu juga harus diperhatikan. Kalau gajinya besar misalnya, kemudian gajinya di stop, kira-kira lanjut nggak? Yang biasanya kader itu dengan sukarela datang karena memang ikhlas lah, ikhlas mungkin ya sukarela gitu kan. Dengan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena ada nilai-nilai di sana, maka dia terus berkelanjutan. Tapi kalau seandainya digaji, ketika tidak ada gaji, maka potensi keberlanjutan juga akan lebih rendah. Saya nggak mau jadi kader, orang nggak digaji, gitu kan. Yang dulu digaji, yang sekarang enggak, saya nggak mau. Kan. Itu kan potensi ke sana.
Itu harus diperhatikan betul potensi keberlanjutan. Tahapan pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah, ini tahapannya ya. Pemetaan potensi, ini tahapan yang harus kemudian diperhatikan. Jadi ada identifikasi masalah. Masalah di masyarakat itu apa? Ya kalau posyandu tadi saya uh, memulainya dengan misalnya ada balita yang yang banyak yang sakit misalnya. Ada gizi buruk, ada stunting. Itu identifikasi masalah. Atau masalah lansia, misalnya penyakit degeneratif itu bukan. Orang yang menderita darah tinggi banyak nih, yang DM banyak, yang penyakit jantung juga banyak misalnya. Itu identifikasi masalah. Kemudian pemetaan potensi. Nah kalau gitu kira-kira bisa nggak ya misalnya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu ya. Kemudian misalnya ya udah berarti harus dicek kesehatan, dikontrol kesehatan secara rutin ya. Kemudian dibentuklah eh, tempat pemeriksaan. Yang mau seperti apa? Mirip posyandu misalnya, oh, ternyata bisa dikatakan posbindu. Potensinya yang punya potensi siapa saja nih misalnya. Ada tempat, ada. Kemudian ada yang bisa melakukan siapa pemeriksaan. Kayak tenaga kesehatan. Ada kadernya, ada misalnya. Nah itu semua kemudian merupakan langkah-langkah. Jadi ada identifikasi masalah, pemetaan potensi, kemudian penyusunan rencana, kemudian pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu yang kemudian terus berkesinambung. Proses ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Oke. Identifikasi masalah melibatkan partisipasi aktif. Jadi di dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat itu tidak mudah. Kenapa? Bisa jadi kalau apa yang tenaga kesehatan katakan, misalnya bidan mengatakan biasanya biasanya apa ya? Biasanya ada nggak contoh yang menurut tenaga kesehatan itu masalah, tapi menurut masyarakat itu enggak? Apa kira-kira? Bapak Ibu, coba saya ingin tahu yang menurut orang kesehatan itu masalah, tapi menurut masyarakat itu enggak. Apa kira-kira? Contohnya. Halo? Makan malam kali, Pak. Hah? Kalau makannya di malam hari, nah itu kan sebenarnya masalah ya. Bisa menimbulkan berbagai penyakit, tapi mungkin kesadaran masyarakat belum terlalu paham sampai sana. Mungkin ya, Pak, izin. Oke, ya bisa jadi. Tapi itu harus dibuktikan secara ilmiah ya. Ya, iya, Pak. Kalau kalau menurut orang kesehatan makan malam masalah nggak sih? Yang menurut teman-teman yang lain coba, menurut teman-teman yang lain kalau makan malam itu masalah nggak? Tergantung makannya apa. Oh gitu. Tuh ada lagi beda lagi tergantung makannya Masalah, apa Pak. kayak gitu. Apa coba gimana? Yang lain masalah nggak kalau makan malam? Masalah, Pak. Kenapa? Karena kan malam tuh waktunya tubuh itu istirahat ya, Pak. Malah Ya, kita makan itu mencerna, jadi tubuh itu bekerja lebih keras, yang harusnya dia istirahat. harusnya istirahat, nggak lagi mencerna makanan, nggak lagi ada pemecahan-pemecahan karbohidrat menjadi karbohidrat kompleks menjadi sederhana. Itu kan berarti tetap metabolisme bekerja terus itu kan, si lambung tuh bekerja terus. Idealnya istirahat ya istirahat gitu kan berarti ya. Kalau Itu, menurut saya nggak ah, masalah sih Pak makan malam, asalkan makanannya, misalkan buahnya pun yang tidak terlalu manis, terus tidak dimakan menjelang tidur banget, itu nggak apa-apa Pak menurut saya mah ya. Yang gitu. dimaksud makan berat ya. Oh gitu. Oke, berarti ini Oh ya. harus clear nih, ya seperti ini. Ya kaji teorinya ya itu. Jadi eh, ini sebuah apa ya namanya? Mungkin ini masih masih masalah yang belum kelar, belum jelas itu ya. Masalah apa enggak gitu kan? Kalau kalau lapar malam-malam nggak bisa tidur gimana dong? Masalah juga nanti. Malam-malam saya nggak bisa tidur nih karena kelaparan. Pernah nggak merasa gitu? Nggak bisa tidur karena kalau belum kenyang Pernah nggak bisa Pak. tidur. Nah terus gimana kalau gitu?
Ya makan aja. Minum air yang banyak atau nggak makan buah, Pak. Oke, gitu ya. Jadi, nah itu. Coba gini, ada nggak mungkin? Tapi menurut masyarakat tuh belum nggak masalah ya. Ini masih kontroversi ya. Oke ya. Ya mungkin sebagian besar orang kesehatan mengatakan itu masalah, kan? Atau masyarakat mengatakan itu masalah makan malam itu. Nah, tapi ada nggak contoh lain? Contoh lain yang mengatakan bahwa Contohnya misalnya Permisi apa Pak, ya? mau saya tambahkan? ya boleh. Ya mungkin apa itu di masyarakat saya, maksudnya di desa saya itu kan untuk yang posyandu itu mungkin yang kurang berat badan pada gizi anak itu kan biasanya dianggap itu ya termasuk apa itu kekurangan nutrisi untuk mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, Mhm. tapi kalau masyarakat sendiri itu malah menganggap anak saya aktif dan ceria, jadi sehat aja gitu. Mungkin itu. Oke. Oke, nah itu bisa salah satunya. Jadi, tapi kemudian kita kan harus menyadarkan dulu, nah sehingga ke sana kan jadinya. Ya, jadi kalau ya tadi modelnya, kalau menurut kita itu masalah, kalau kita mengatakan, Bu, masalahnya adalah di sini di desa ini banyak anak-anak yang apa tadi misalnya berat badannya, status gizinya kurang, misalnya, banyak yang kurang. Tapi kemudian masyarakat mengatakan, enggak kok, anak saya lincah-lincah aja, anak saya pinter-pinter aja, gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Nah kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, masalah misalnya gizi kurang tersebut ya, kira-kira itu mudah nggak? Pertama dulu, mudah nggak? Kalau menurut kita masalah, menurut mereka nggak. Kira-kira mudah nggak untuk menyelesaikan? Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena kita ngomong berbusa-busa pun nggak bakal didengar. Karena itu bukan masalah bagi mereka. Ya kan? Karena mereka nggak mengidentifikasi itu sebagai masalah mereka. Nah, berarti sebenarnya yang mengidentifikasi masalah itu siapa? Jadi ketika kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, yang mengidentifikasi masalah itu harusnya siapa? Masyarakat itu sendiri, Pak. Masyarakat, Masyarakat iya. dibimbing oleh tenaga kesehatan, oleh kita gitu kan. Nah, tapi memang kita kalau selama ini kadang saya kalau bimbing mahasiswa PBL di lapangan gitu kan. Karena tugasnya pertama identifikasi masalah gitu kan misalnya. Masalah udah ketemu gitu kan. Yang tugas berat adalah menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu adalah masalah. Nah, itu yang sulit. Ya. Selama masyarakat menganggap itu bukan masalah, kemudian kita menganggap itu masalah besar, bagaimanapun caranya kita ingin menyelesaikan masalah itu akan sangat sulit. Ya. Sehingga memang tadi kuncinya secara lambat laun kita harus memastikan. Jadi hari ini, besok itu belum paham, nanti diungkapkan. Kita berikan contoh-contoh real. Ini Bapak Ibu. Tapi memang ya kita juga harus betul yakin bahwa itu adalah masalah yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau masalah gizi kurang, nih kalau gizi kurang itu kelihatan bisa dibandingkan. Ini anak ibu misalnya, ini anak kalau yang sehat itu seperti ini Bu, berat badannya segini, tinggi badannya segini, kemudian status gizinya seperti ini dan lincah, gitu kan. Kelihatan itu akan mulai terlihat. Tapi jangan kemudian memojokkan juga itu nanti bahkan bisa kabur ya. Mereka jangan apa ya susah-susah mudah ya. Nah sehingga memang yang paling mudah itu adalah kader. Kader itu bagian dari masyarakat. Jadi kita itu sasarannya nggak ke masyarakat langsung biasanya, tapi kita mendidik para kader sehingga kader itu kemudian paham. Kaderlah yang menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa masyarakat. Kita sebagai petugas kesehatan, ya tugas kita adalah membantu, gitu kan, membantu masyarakat dalam hal ini mungkin pertama ke kader dulu membentuk kader-kader tertentu, kemudian kader setelah paham, kemudian mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu adalah sebuah masalah. Nah, ketika masyarakat sudah bisa mengidentifikasi masalahnya tersendiri, maka kemudian masyarakatnya, kalau seandainya masyarakat sudah paham, oh iya ini masalah kurang gizi, ini kurang ini sehingga anak saya itu begini-begini gitu kan. Nah, itu mulai menyadari misalnya.
Berarti saya harus gimana dong? Nah, itu udah mulai muncul kebutuhan. Berarti anak saya harus sehat dong. Anak saya berat badannya harus naik dong. Itu kebutuhan. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, mau nggak diajak? Kalau mereka sudah butuh. Saya yakin akan mau kan? Akan mau untuk diajak. Yang sering jadi tidak masalah lagi di pedesaan itu biasanya sampah, masalah sampah. Masyarakat misalnya yang kan kalau di pedesaan itu kebun luas kan, jalanan kosong lengang, jalan-jalan tanah, nggak diaspal misalnya nggak apa. Jadi kalau ada sampah yang berserakan tuh ya biasa saja. Apa masalahnya? Saya buang sampah ke pinggir jalan kemana? Nggak masalah. Tapi bagi orang kesehatan, kok ini sampah berserakan? Ini kan segala macam. Ketika kita mengungkapkan, misalnya sampah diapain? Dibakar. Menurut orang kesehatan, sampah dibakar masalah nggak? Iya, Pak. Salah, Pak. Salah ya. Tapi bagi orang masyarakat, apanya? Masalah dibakar. Sampah menjadi nggak ada kan? Beres kan? Nggak menyebabkan banjir, nggak menyebabkan penyakit apa namanya diare karena udah habis dibakar. Masalahnya apa gitu kan? Menurut mereka gitu kan. Toh asap angin kemana-mana, lahan luas gitu kan. Kalau di perkotaan nyata, coba kalau di daerah perumahan bakar sampah, mabok itu orang gitu kan. Nah, tapi di pedesaan itu mungkin mereka menganggap nggak masalah. Ya di kota bisa masalah, di kita bukan gitu. Bisa seperti itu. Tapi kemudian ketika kita menjelaskan bahwa nanti kalau bakar sampah itu apalagi sifatnya sekarang sampahnya plastik. Beda kalau sampah-sampahnya sifatnya mungkin dedaunan, ranting, tidak sebahaya. Walaupun bahaya ya sama ya. Bukan berarti nggak bahaya, tapi jauh lebih berbahaya kalau sampah itu sifatnya yang mengandung plastik. Karena ada dioksin, ada toksik-toksik yang sifatnya sangat karsinogenik. Sangat bukan cuma sifatnya karsinogenik, tapi juga apa bisa menyebabkan berbagai penyakit, bukan cuma sekedar kanker. Gitu. Itu banyak sekali di perkotaan. Nah, kalau tadi sekali lagi masyarakat mengatakan sampah bukan masalah, kita ditimbun di belakang itu nggak masalah, karena lahan kosong kan. Iya, masalah kita gali kita timbun gitu kan, sampahnya itu nggak masalah juga. Nah, kalau kita orang kesehatan menganggap itu masalah kemudian memaksakan ke mereka, kita ingin menyelesaikan masalah sampah itu nggak bakalan bisa juga, karena mereka nggak menganggap itu adalah sebuah masalah. Oke. Nah, berarti dari awal pemberdayaan masyarakat itu harus melibatkan pemberdayaan masyarakat itu tahapannya itu harus sudah mulai dari sejak awal melibatkan masyarakat. Mulai dari identifikasi, kemudian setelah teridentifikasi, kemudian mereka merasa membutuhkan, kemudian melalui tadi ada perencanaan, kemudian memetakan potensi dan sumber daya. Oh, misalnya, berarti kita harus membuat tempat sampah. Oh, berarti kita harus melaksanakan pemantauan, membuat posyandu untuk memantau status gizi anak-anak gitu kan, supaya terpantau kalau ada yang gizi kurang segera bisa diobati supaya tidak lanjut ke gizi buruk misalnya. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kemudian di berikutnya adalah kita membuat pemetaan potensi. Oh, ini ada yang punya timbangan, ini ada yang bisa menimbang. Atau kita bikin tempat sampah sementara, kemudian kita membuat tempat pengelolaan sampah, dijadikan pupuk organik, dijadikan apa segala macam, atau ada pengelolaan sampah berikutnya. Nah, itu bisa diinikan. Itu kalau sudah mereka menyadari. Jadi identifikasi dari masyarakat. Jadi kalaupun kita sebagai tenaga kesehatan mengidentifikasi juga iya, tapi kemudian kita menyampaikan. Nah, dalam penyampaian itu kemudian kita mengedukasi masyarakat supaya paham bahwa itu adalah masalah. Kemudian persiapan rencana bersama. Oke, jadi setiap tahapan yang dilewatkan dalam pemberdayaan masyarakat itu harus melibatkan masyarakat. Pengorganisasian itu harus melibatkan masyarakat. Jadi persiapan rencana itu secara bersama. Jadi jangan, sekali lagi, tenaga kesehatan tidak boleh dominan dalam masa-masa terakhir. Dominan itu hanya sebatas pada tahap awal untuk memberikan pengetahuan bahwa ini loh sebab akibat. Jadi kan masyarakat itu nggak paham kalau sampah itu masalah.
Nah, yang dominan untuk bisa menjelaskan sampah itu masalah adalah tenaga kesehatan. Nah, di situ dominan memberikan pemahaman. Sehingga ketika sudah paham, ya serahkan lagi ke masyarakat. Ketika masyarakat tidak tahu bagaimana melakukan intervensi, melakukan upaya-upaya, itu masyarakat dominan. Jadi, sifat tenaga kesehatan itu lebih ke arah uh, membimbing atau mendampingi. Kemudian implementasi, mengubah rencana menjadi tindakan dengan koordinasi dan manajemen, saling berkoordinasi. Modelnya planning, perencanaan, organizing, kemudian ada activating, controlling, dan evaluating. POACE ya. Jadi ada planning, organizing, activating, controlling, dan evaluating masyarakat. Jadi modelnya seperti itu. Jadi perencanaan melibatkan masyarakat pada saat pelaksanaan, pada saat pengorganisasian melibatkan masyarakat, pelaksanaan melibatkan, itu semua dilibatkan masyarakat. Cuma tadi memang awalnya dominan tenaga kesehatan, tapi semakin berjalan itu peran tenaga kesehatan. Jadi kalau diibaratkan angka 1 sampai 10, tahap pertama 8 itu oleh nakes, 2 oleh masyarakat. Tapi nanti pada ujungnya, pada akhirnya proses berjalan sampai evaluasi itu 8 masyarakat, 2 nakes. Jadi porsinya berubah. Porsi besar di awal tuh nakes, porsi besar di akhir itu masyarakat. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Evaluasi dan tindakan, evaluasi atau pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oke, pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan multifacet yang meningkatkan kapasitas. Jadi dari berbagai sudut, ya, dari sudut kesehatan untuk bisa dengan pertanian, bisa dengan perdagangan, bisa dari berbagai sudut ya intinya. Strategi top down atau strategi dalam ininya. Dalam pemberdayaan masyarakat itu ya ini ininya strateginya ya. Jadi perhatikan top down atau bottom up, pengembangan kapasitas serta advokasi monitoring. Nah, ini harus perhatikan ada kurang dan lebihnya. Tapi memang kalau pemberdayaan masyarakat itu harusnya bottom up, didorong oleh masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Itu untuk kunci pemberdayaan masyarakat. Kalau top down itu diprakarsai oleh pemerintah. Nah, kalau top down bisa kayak ini ya, kayak apa namanya, makan bergizi gratis. Itu sudah top down. Agenda ditentukan dari luar dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya perbaikan gizi. Ini top down. Tapi ya kemudian akhirnya ya karena nggak dasarnya kurang, akhirnya akan banyak masalah. Ada yang menolak, ada segala macam. Itu yang sifatnya top down. Gratis. Banyak kan, karena ada ketakutan. Bagus nggak? Bagus programnya. Cuma memang perlu dukungan bersama. Seandainya masyarakat memahami betul bahwa itu adalah kebutuhan dan itu perlu kemudian semuanya terlibat dengan baik, baik pelaksana dapurnya, kemudian lain itu kerja dengan baik, itu program sangat bagus sekali. Tapi memang kalau top down itu cenderung masyarakat permasalahan itu ya memang ada aja masalah gitu ya. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya lebih harusnya di yang bersifat bottom up, didorong oleh masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Jadi masyarakat tentunya kebutuhan lokal itu maksudnya kebutuhan yang ini ya ketika muncul kebutuhan itu kan berarti tahu masalahnya apa, sehingga mereka membutuhkan. Ketika mereka mengatakan wah ini sampah ini berpotensi mengganggu kesehatan, nah itu mereka butuh mereka butuh untuk sehat dari sampah misalnya. Bagaimana caranya? Yaitu kemudian melakukan pemberdayaan. Meningkatkan partisipasi, kepemilikan, dan keberlanjutan hasil. Ya, berarti milik siapa nih posyandu? Ya, milik masyarakat. Kebun gizi misalnya. Wah, ini
buat masyarakat nih banyak nih, siapa aja boleh ngambil misalnya. Kita tanam sama-sama, ada tanah nganggur misalnya. Ada tanah orang kota nganggur belum ditanami daripada tanami lumput liar yang tumbuh. Ya boleh nanti orang-orang masyarakat di sekitar. Nah, itu bisa jadi pemberdayaan juga. Yang penting minta izin ke orang yang punya tanah itu untuk ditanami misalnya. Itu bisa jadi pemberdayaan masyarakat. Itu nggak masalah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sumber gizi, sumber pangan yang baik. Itu sangat bisa menggunakan pengetahuan lokal. Oke, pengembangan kapasitas. Ada juga advokasi dan mentoring, advokasi dan mentoring ya. Jadi kalau kita ingin punya program pemberdayaan masyarakat, kita ingin posyandu, kita punya ini apa namanya timbangan, ingin ada PMT-nya yang cukup untuk tiap bulan itu bisa. Misalnya mengajukan anggaran apa bikin proposal misalnya bisa nggak ke kalau kalau di daerah misalnya di Serang banyak industri ada posyandu bisa nggak posyandunya mendapatkan bantuan dari CSR perusahaan untuk makanan PMT-nya tiap bulan misalnya atau mendapatkan timbangan yang akurat yang bagus sehingga tepat mengukur berat badan dan tinggi badannya atau ada alat pemeriksaan kesehatan gratis, misalnya untuk gula darah, kemudian yang lain-lainnya. Nah itu bisa. Itu pemberdayaan juga, walaupun mendapatkan bantuan dana dari luar, tapi itu kan hasil dari advokasi. Nah, kemudian ada mentoringnya boleh juga kalau masyarakat membutuhkan cara-cara atau perlu pelatihan atau perlu pendampingan itu bisa dilakukan juga. Oke, baik. Saya nggak perlu menjelaskan semua nanti. Yang penting poin besarnya sudah dipahami. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Sama Oke, Iya, Pak. oke. Saya kira ini ilmu apa ya namanya? Ilmu keseharian sebenarnya. Karena pemberdayaan ya cuma tinggal diteorikan ya gambarannya seperti itu tadi. Tapi poin besarnya adalah pemberdayaan masyarakat itu udah kita selalu ingat juga mungkin dari kita oleh kita untuk kita. Nah, porsinya itu yang harus diperhatikan. Kalau porsinya besar dan lebih besar tenaga kesehatan, berarti itu belum berhasil. Sama kalau seandainya nanti ada PBL, ya, saya nggak tahu ada PBL apa enggak. Kata ini. Kalau PBL itu di masyarakat, kalau seandainya ada PBL, kemudian kita melaksanakan program, kalau mahasiswanya lebih dominan daripada masyarakat, PBL itu nggak berhasil. Tapi kalau PBL itu masyarakat yang dominan, mereka yang menentukan masalah, mereka yang merencanakan, sampai mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan, mahasiswa itu lebih ke arah mendampingi, maka itu adalah keberhasilan. Tapi ya kalau PBL memang sifatnya sebentar ya, nggak bisa ini agak susah juga. Saya sering berulang kali kalau PBL itu, misalnya masyarakat, oh ini masalahnya sampah, bangunlah tempat sampah, TPS, dibikin bagus di tembok di apa. Tapi ujung-ujungnya ketika saya balik lagi ke tempat sana, tempat sampahnya masih bagus, nggak ada sampahnya gitu kan maksudnya. Nah itu kan berarti berhasil nggak kalau kayak gitu? Saya kira itu nggak berhasil. Jadi apalagi bikin WC, WC-nya bagus, datangnya masih bagus juga, nggak dipakai. Nah itu juga ya menggambarkan ketidakberhasilan. Atau WC-nya rusak, rusak sekali nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Itu yang sering terjadi dalam masalah-masalah dalam pemberdayaan itu. Jadi kalau masyarakat belum membutuhkan WC, ya itu pengalaman saya dulu di masyarakat. Jadi ketika PBL itu sering kali masyarakat itu tidak membutuhkan jamban. Ya, ya ada aja alasan lucunya. Termasuk tadi yang biasa buang air besar di pantai. Dulu tuh di Pulau Seribu itu zaman saya PBL di Pulau Tidung dulu itu. Ya masyarakat anak-anaknya tuh biasa buang air besarnya di pantai. Yang masyarakat juga ada gitu kan. Bahkan penyakit cacingan itu tinggi. Anak SD itu kalau cerita datang ke kita ke SD gitu kan, mereka cerita keluar cacing gitu kan. Jadi kalau lebih AB itu mereka lihat cacing itu keluar dari
BAB-nya gitu kan, ada gitu kan. Itu bisa sampai ketemu seperti itu zaman dulu. Tapi mereka ketika dibuatkan WC pun tuh mereka merasa nggak butuh. Kenapa? Karena mereka buang air di pantai itu lebih nyaman. Angin sepoi-sepoi kan, pantai angin enak gitu kan, pemandangan bagus. Ketika buang air besar di toilet, di WC, itu kan tempat tertutup. Mereka nggak bisa melakukan hal itu. Itu masalah-masalah tersendiri. Tapi itu kembali ke kebutuhan memang. Itu gambarannya. Oke, baik. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum saya akhiri. Kita nggak usah lanjut sampai malam ya. Sampai sini dulu aja. Nanti takut kecapean. Mam. Saya juga capek. Biasanya kalau ngajar kelas khusus saya nggak bisa sampai tuntas. Karena dikasih jam sekian tuh. Makanya nanti ya tugasnya ketika saya nggak memberikan materi, ya nanti sama-sama belajar sendiri ya. Karena ini sudah kelas khusus, saya kira nanti bisa memperdalam sendiri. Yang penting konsep-konsep utamanya didapat. Nah, Paling hari yang ini, tadi belum absen aja, Pak. oh yang belum absen ya? Oke, Iya. baik. Bentar. Salsabila, ada? Bu Salsabila? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi ini Bu Livia ada ya? Ada. Ada, Pak. Pak Gata ada. Pak Gata ada? Hadir, Bapak. Oke, baik. Ini Pak-nya siapa? ada. Pak-nya ada. Iya, Pak. Ini rata-rata orang mana sih? Dari jauh nggak nih? Luar Jawa banyak? Di Bogor, Pak, kalau saya. Bogor. Saya dari Kepulauan Riau, Pak. Oh, Riau jauh ya. Saya dari Medan, Pak. Berarti nggak bisa offline yang dari Riau. Tapi Nggak yang bisa, Pak. apa yang tahun-tahun lalu saya tuh ngajar satu tuh yang dari Arab Saudi di mana di rumah sakit dia kerjanya. Di Arab saya bilang kuliahnya gimana itu. Tapi dia ikut daftar jadi perawat di rumah sakit di Arab Saudi. Karena saking pengen kuliahnya ya ikut gitu kan kelas online ini. Itu ada tuh. Udah lulus mungkin sekarang kayaknya. Oke, ini absen sudah semua ya. Di Bogor tadi hujan nggak di Bogor? Saya di Bogor juga. Ini. Ini deras banget, Pak, ini. Oh, berarti sama. Saya udah agak berhenti nih hujannya. Bogornya mau di Iya, mana, Pak, Bu? deras banget. Ini Bogor juga, Bu. Siapa Bu Tiara di Bogor? Bukan. Iya, sekarang di Bogor, Pak. Oh, Di sekarang di Bogor. Ciamas. Ciomas. Ciomas. Saya Dramaga, Bu. Dramaga mendung-mendung. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Iya, Agak silakan. penasaran sedikit terkait itu, Pak. Tadi ada kemitraan inklusif bagi yang terpinggirkan itu maksudnya apa ya, Pak ya? Itu Terpinggirkan seperti itu apa gitu? kadang ada kelompok ya. Maksudnya di kemitraan inklusif itu seperti apa untuk yang terpinggirkan? Jadi pemberdayaan masyarakat itu kan harusnya sifatnya terbuka, inklusif. Inklusif itu tidak membedakan golongan, tidak membedakan. Kalau eksklusif kan dia membedakan. Ini bukan kelompok saya loh, gitu kan? Itu eksklusif banget kan. Kalau inklusif itu siapa saja boleh masuk. Nah, kelompok yang terpinggirkan itu yang tadinya misal, oh ini mah bukan apa namanya, bukan teman saya atau apa ya namanya. Ini orang karena kondisi tertentu gitu kan, sehingga dia merasa nggak dianggap gitu kan, itu terpinggirkan. Nah, itu dalam pemberdayaan masyarakat itu yang tadinya tidak punya suatu boleh gitu kan, dianggap beda bukan kelompoknya. Misalnya kalau seandainya dalam contoh dalam keagamaan misalnya ini ada agak-agak ekstrim misalnya ini nggak boleh ikut ke kita gitu kan, itu nggak gitu. Dalam inklusif itu ya boleh siapa saja mau dianggap orang beda pemahaman, beda apa ya udah oke masuk gitu kan. Jadi semua didengarkan, semua bisa ikut berpartisipasi. Itu maksudnya ke sana ya. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat tentunya kita tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Siapa saja selama itu masyarakat, selama itu bagian dari sebuah lingkungan kita, itu boleh masuk. Ya entah kalau di perumahan mungkin itu agak-agak lebih seragam ya.
Tapi kalau di masyarakat-masyarakat tertentu mungkin ada juga yang kelompok-kelompok gitu kan. Ada kan biasanya. Saya yakin di masyarakat itu ada kelompok-kelompok tertentu. Bahkan mungkin ada kelompok keluarga tertentu. Ada. Karena Baik, misalnya clear, dulu, Pak. iya, udah clear ya. Jadi Siap, kalau siap. kalau di di perkampungan itu kan dulu itu orang kampung tuh biasanya dia datang hanya berdua suami istri, kemudian punya anak, anaknya nikah, anaknya banyak nikah. Akhirnya salah satu kampung itu satu keluarga. Kemudian ada datang pendatang, itu yang kemudian orang lain misalnya. Oh ini harus keluarga semua, itu nggak bisa gitu kalau kalau inklusif nggak bisa gitu. Jadi harus semua, ya dia mau pendatang kek, mau ya kalau berdasarkan suku, mau dari suku dari timur, dari barat, dari mana ya udah sama saja gitu kan. Kita nggak eksklusif gitu kan. Pokoknya kita harus menerima semua. Nggak melihat perbedaan agama, nggak melihat perbedaan itu semua. Oke, baik lagi. Ada lagi pertanyaan silahkan. Pak, saya mau Terima kasih, Pak. nanya Ya, yang terkait yang dikumpulkan ke Bapak itu berarti kita cuman mengumpulkan ide apa aja yang mau dikaji ke depannya ya Pak, per individu dulu gitu nanti ya mau. per individu dulu. Nanti kira-kira untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi gini, untuk tugasnya saya berencana coba mengkaji atau apa namanya? Ya mengkaji lah, menceritakan. Jadi misalnya kalau ada posyandu, diceritakan posyandu itu tujuannya apa, atau latar belakang posyandu, kemudian peran-peran dari kadernya apa, kemudian pekerjaannya apa. Jadi istilahnya ada tugas-tugasnya kan. Jadi menjabarkan itu kan bentuk pemberdayaan. Jadi yang terlibat itu siapa saja. Kalau ada petugas kesehatan, seberapa besar petugas kesehatan di sana terlibat. Nah, kemudian masyarakat ketika datang itu misalnya, oh rata-rata masyarakat yang datang sekian persen. Keterlibatan masyarakat itu tergambar dari cerita itu nanti. Jadi misalnya, seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut. Oh misalnya, oke, posyandu itu meliputi berapa warga, atau di RT atau RW. Kira-kira ada berapa warga, ada berapa eh, masyarakat yang di sana. Kemudian yang kemudian terlibat ada berapa masyarakat sebagai jadi kader, perannya apa, kemudian kenapa itu dibentuk, manfaatnya apa, tujuannya apa, ya itu semua diceritakannya. Nah, tujuannya ke sana sehingga nanti boleh pemberdayaan masyarakatnya apa saja, bisa tadi Posbindu, Posyandu ataupun mungkin kalau yang kaitan dengan tadi apa namanya? Desa apa? KB apa tadi? Desa Saya lupa. siaga. Desa siaga, desa siaga kaitannya dengan apa Bu ininya? Banyak sih, Pak. Tergantung masalah yang ada di masyarakatnya. Oke, ya bebas ya. Tapi ada unsur pemberdayaannya itu ya, yang paling penting. Sehingga nanti saya ingin pastikan dalam pemberdayaan itu ada tokohnya juga kan. Ada, maksudnya ada orang yang dijadikan apa tenaga apa ya? Kalau di kesehatan kan ada tenaga kesehatan kan. Nah itu. Kalau di kalau di gizi misalnya, oh, ini ada orang yang paham betul terkait dengan pertaniannya sehingga nanti tanam ini bisa jadi. Atau KB ada orang KB-nya kan. Nah, tapi ada pemberdayaan, ada masyarakatnya, seberapa besar keterlibatannya masyarakat, manfaat apa yang diterima oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian bisa dikaji dan diceritakan nanti dalam presentasi. Tapi itu kita kaji dulu, sehingga setiap orang memahami salah satu contoh terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, Izin Pak, Permisi Pak, mau iya. tanya. Untuk apa itu pemberdayaan masyarakat ini khususnya di kesehatan atau mungkin kan ada di desa saya tuh bank sampah gitu. Iya, bank sampah. Boleh ya Pak ya? Boleh, bank sampah itu kan Ya, berkaitan dengan kesehatan juga kan, bank sampah, bagaimanapun. Karena kan ya betul. masalah sampah itu merupakan masalah yang sampai saat ini belum selesai kan. Di Jakarta sekalipun walaupun sudah ada ini kan tetap jadi masalah terus kan. Iya Di betul Pak. Serang pun begitu juga, di Tangsel yang kemudian ingin buang sampah ke Pandeglang itu juga masalah juga kan. Nggak selesai gitu kan. Nah sehingga memang bank sampah itu menjadi salah satu solusi-solusi yang mungkin mengurangi walaupun nggak mengurangi masalah gitu kan. Nah itu bisa diinikan aja. Dibuat latar belakangnya kenapa itu menjadi penting. Walaupun sebenarnya kadang-kadang pelakunya itu nggak paham terkait dengan latar belakang, tapi setidaknya
ada dampak kesehatannya gitu ya. Boleh, silahkan nanti di ini kan. Kan di situ ada masyarakat yang berperan kan? Iya, Pak. Oke, nanti digambarkan. Dan maksudnya bukan cuma pelaku, tapi penerima manfaatnya. Nanti penerima manfaat kan ada masyarakat juga. Bank sampah itu kan masyarakat menyetor sampah kan? Iya, Sampah-sampah. biasanya apa itu untuk satu kakak begitu biayanya berapa Ya, oke. Jadi ada penerima satu rumah? manfaat. Iya, Manfaatnya bukan cuma sekedar ekonomi, tapi kesehatan juga nanti ada. Ya. baik Pak. Oke, Terima boleh kasih. silakan itu untuk dikaji. Jadi nanti akan semakin banyak kita mendapatkan sharing dari berbagai dari teman-teman semua ini ada. Saya harap nanti kita akan semakin luas pemahaman kita. Oh, ternyata ada seperti ini seperti ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Paham ya semuanya? Berarti Ada lagi pengumpulannya dalam bentuk apa dulu, Pak? Kenapa? Berarti pengumpulannya dalam bentuk apa ini, Pak? Yang pertama. Pengumpulannya idenya dulu. Oh, Ya ide. boleh, idenya. Tadi sih nanti akan saya kelompokkan. Nanti misalnya sudah kumpul di Ibu kan dalam bentuk ya nama ini misalnya terkait dengan pemberdayaan bidang sampah. Nanti akan saya kelompokkan. Oh, yang sampah ada sekian, yang posyandu ada sekian orang gitu kan. Supaya nanti saya mengelompokkan untuk presentasinya lebih mudah. Kan kita terbatas hari jumlah pertemuan kan. Iya. Nah, nanti kalau sudah dikelompokkan, sehingga nanti kalau bahas posyandu dulu dibahas, selesaikan. Sampah dulu kita selesaikan gitu ya, Bu. Oke, siap, Pak. Jadi pengumpulan tugasnya belum. Ya. Tapi baru mengumpulkan mau mengkaji tentang pemberdayaan apanya. Ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Bu. Berarti setiap individu itu seperti buat makalah tapi hanya latar belakang dan rencana untuk pengkajiannya saja ya, Pak ya? Individu. Proses ininya, Bu, secara keseluruhan. Jadi ya tadi Oh. misalnya, jadi misalnya tugasnya ngapain, masyarakat yang terlibat apa. Pokoknya dicari. Karena kan ini akan beda-beda pemberdayaan itu. Jadi misalnya pasti ada masyarakatnya kan. Nah, kira-kira masyarakat yang terlibat di sana itu berapa orang? Maksud terlibat itu bukan cuma sekedar dia sebagai sukarelawan, tapi juga ada masyarakat penerima manfaatnya. Jadi kan kalau ada misalnya contoh bank sampah, kan ada yang menyetor sampah juga kan? Ada yang menyetor sampah, ada yang mengelola sampah gitu kan? Nah, itu diceritakan. Setor sampahnya didatengin atau diambil, diantarkan atau didatengin. Itu pola-pola seperti itu perlu diceritakan. Kalau seandainya masyarakat dengan berbondong-bondong mengantarkan sampah ke tempat, beda nggak? Masyarakat datang ke tempat pengelolaan sampah diantarkan oleh masyarakat, sama tempat pengelolaan itu mendatangi masyarakat untuk mengambil sampah. Lebih berdaya mana? Pemberdayaan lebih aktif mana? Masyarakat yang buang sampah, bukan Nggak, yang yang diangkut. mengantarkan sampah. Bukan yang, ya, maksudnya seperti itu. Jadi seberapa aktifnya? Begitupun kalau seandainya kan ada pemilahan sampah. Oh, kita pemberdayaan bagaimana masyarakat mau memilah sampah. Memilah sampah kan perlu ini kan, perlu energi, perlu tenaga, perlu kemauan maksudnya. Itu pemberdayaan juga sebenarnya. Kalau sampah sudah dipilah, misalnya plastik dipilah, sehingga nanti orang yang bisa memanfaatkan sampah plastik itu akan lebih mudah. Itu pemberdayaan juga sebenarnya sederhana itu juga. Jadi kalau ada bank sampah, kemudian kita pesan ke setiap rumah tangga untuk sampah itu dipilah. Ya, jadi nanti ibu-ibu rumah tangga itu sudah memilah sampah di luar, ditaruh. Misalnya. Itu pemberdayaan juga boleh. Nah, sejauh mana pemberdayaan itu dilakukan? Nah, itu ya. Jadi memaknai pemberdayaannya betul-betul agak sedikit detail diceritakan. Bebas saya nggak membatasi seperti apa, tapi poin besarnya di dalam tugas ini kita coba menggali proses pemberdayaan masyarakat. Proses itu tentunya diceritakan dari awal sampai akhir ya. Ceritakan mulai dari tugasnya, keterlibatannya, pengorganisasiannya. Jadi ada pengorganisasiannya, siapa nih yang bertanggung jawab, kemudian tugasnya apa, pekerjaan ngapain. Bank sampah pun bisa dijelaskan seperti itu. Posyandu pun bisa. Ada berapa kader gitu kan? Jelas nanti. Tugasnya kader ngapain? Ada lagi pertanyaan? Bapak, ini saya konfirmasi terakhir. Berarti yang Iya. buat sekarang itu kita cuma bikin list aja kan, ide-ide garis besarnya apa aja.
Nah, nanti saya Ya, kumpulkan ke Bapak, baru Bapak yang menentukan kelompok dan lain sebagainya untuk membuat yang tadi breakdown, misalkan kader dan lain sebagainya, tugas dan lain sebagainya ya Pak ya. ya, Oke, siap. ya, Terima ya. kasih. Nanti itu dilakukan ya tentunya ketika sudah terkumpul. Atau kalau mau, ya intinya Ibu tugasnya mengumpulkan itu kirimkan ke saya. Tapi nanti kalau sudah yakin betul pemberdayaan itu ingin mulai dikerjakan ya nggak apa-apa. Silahkan masing-masing individu mulai mengerjakan tugas tadi yang saya jelaskan itu nggak apa-apa. Silahkan boleh. Tapi tugas Ibu, Bu Mega untuk saat ini yang mengumpulkan itu dikirim ke saya supaya saya bisa membagi di dalam pembagian pertemuan perkuliahan nanti, gitu ya maksudnya. Jadi pembahasan berikutnya setelah UTS itu nanti yang bagian eh, pemberdayaan terkait dengan posyandu siapa saja, ada berapa orang gitu kan, atau ada apa saja kan saya belum tahu ada apa saja juga Ya, siap. bahasannya. Nah, gitu ya Bu. Siap, Pak. Oke, silahkan ada lagi pertanyaan? Bapak Pak, izin izin Pak. tanya Ya, yang mana dulu nih? silahkan Bu Livia. Ya. Izin Bapak, ingin memastikan lagi, tadi kan sudah ada yang bertanya terkait program yang sudah pernah dijalankan. Nah, itu berarti bisa ya Pak ya? Bentar, suaranya enggak Eh, ini. Cek, Ya, tes. iya, ada Ya, ada. ya. Bapak izin memastikan lagi Pak, tadi kan sudah ada yang bertanya kalau programnya sudah pernah dijalankan itu boleh ya Pak ya? Berarti jika saya pernah melaksanakan misalkan program CSR seperti itu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu juga bisa digunakan Kak Pak atau harus melaksanakan CSR, kegiatan baru? Iya, CSR pemberdayaan masyarakat. Oke, nggak apa-apa, iya, silakan. Pemberdayaannya, ya, yang penting tadi unsur pemberdayaan masyarakatnya nampak ya. Jadi jangan CSR itu kan dananya lumayan ya. Nah, iya, jadi jangan sampai ah, karena ada dana itu kemudian tidak berlanjut. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat biasanya ada keberlanjutan itu. Jadi bukan karena uangnya. Kalau karena uang itu bukan pemberdayaan jatuhnya sebenarnya. Hmm. Ya, jadi uang itu sebagai pemicu untuk terjadinya pemberdayaan masyarakat. iya. Boleh, silakan Baik, Bu. Nah, itu ya, nanti siap, bisa disaringkan juga, nggak apa-apa. siap Nah, Pak. maksud saya itu kalau ada yang sudah bekerja dan pernah melakukan kegiatan tersebut, itu nggak apa-apa, silakan digunakan saja. Jadi jangan cari yang sulit, gitu kan. Tapi Siap, jangan kemudian hanya asal juga, saya nggak berharap asal juga, karena nanti nggak dapat juga pemahamannya. siap. Oke. Artinya tadi yang berkelanjutan itu apakah nanti kita harus melampirkan dampak sustainnya itu Pak atau bagaimana Pak? Atau yang penting itu dikasih definisi bahwa itu akan bisa dilanjutkan dengan kegiatannya oleh masyarakat gitu atau harus ada report khusus bahwa itu kegiatannya sustain dijalankan selama sudah berapa bulan misalkan seperti itu. Ya, bisa seperti itu juga, walaupun nggak menjamin akan berlanjut, tapi itu akan nampak dari kegiatannya. Ya, ceritakan aja kegiatannya seperti apa ya. Kan kita nggak tahu kalau Siap, belum dilaksanakan secara eh, dalam jangka waktu lama. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Yang penting unsur pemberdayaannya muncul dulu deh. siap. Noted Pak. Terima kasih Ya, Bapak. oke, baik. Yang lain silahkan tadi. Ada deadline-nya, Pak? Deadline-nya berarti ya ya pada saat presentasi nanti harus sudah ada gitu kan. Saya nggak mau ngasih deadline, tapi nanti setelah dikumpul ke Bu Mega, berarti nanti saya akan melis, nanti saya akan kirimkan. Ya sebaiknya tidak sekarang mungkin, karena kan kalau kelas khusus ini sistem blok pertemuan 1, 2, 3 itu UTS 3 minggu ke depan ya itu udah UTS. Ya berarti ya 3 minggu ini ya sudah mulai di ini kan garap. Iya, Pak. Banyak banget nih tugas. Nah gitu, coba-coba ntar dulu. Saya nggak mau nanti ini jadi beban. Nggak, Bener, Pak. saya Tadi cari aja yang udah agak ada ini berapa aja. ini tugas. Makanya saya dari awal kan saya ingin tahu dulu latar belakang dan ininya. Oke, Iya, kira ya cari yang ini mudah lah. betul Pak, ini tugas sudah dari dosen yang pertama kali pengajaran sampai ini yang terakhir ada tugas semua. Oke, jadi atau gini, eh supaya agak lebih mudah tugas saya mungkin
dibuat sederhana. Yang penting poin. Jadi mungkin kayak laporan dan lain-lainnya itu jangan terlalu detail juga. Maksudnya jangan terlalu detail itu dalam artian yang penting poin besarnya dapat. Ya, jadi misalnya tadi ada yang sudah keposian, yang sudah dialami di keseharian mungkin itu bisa sedikit dibuat ringkasan sedikit, bisa di sharing gitu kan. Permisi Pak. Nggak apa-apa. Ya, Berarti bukan apa itu kita kan apa ini kan saya bank sampah. Nah, itu kan saya bukan petugasnya ya. Jadi saya apa itu orang tua saya cuma eh, mengirimkan apa itu untuk sampah-sampah plastik itu biasanya di bulan apa gitu biasanya. Itu juga boleh kan Pak ya? Kita ceritain. Terus nanti iya. biayanya yang apa itu yang diterima begitu. Iya, ya lebih menceritakan lebih ke arah pemberdayaan masyarakat ya, misalnya di bank sampah itu ada berapa, bisa datang nggak ke tempat bank sampahnya? Bisa datang nggak? Minimal sebenarnya datang untuk menanyakan hal itu. Bisa datang nggak? Susah? Iya, susah. Oh. Atau Iya, bisa tanya ke siapa? iya, Orang tuanya. mungkin saya tanya ke orang tua saya atau mungkin ada kan untuk Karang Tarunanya gitu. Atau gini deh, kalau seandainya itu semua susah, coba bisa cari di ini, di di internet nggak apa-apa deh, silahkan, nggak harus real. Tapi maksudnya itu berupa laporan atau kegiatan yang bisa dicari sehingga nanti kita bisa pelajari. Intinya gini, intinya ada proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga kita memahami pemberdayaan masyarakat itu seperti apa, itu ya. Jadi kalau ada posyandu misalnya, oh di posyandu ada laporan, misalnya laporan di internet atau ada laporan. Tapi saya berharap tentunya kalau bisa yang sudah tadi misalnya, yang sudah punya pengalaman atau tempatnya ada yang lebih bisa diceritakan secara real, itu lebih baik ya. Tapi kalau yang kesusahan sekali sehingga nanti akan mengganggu banyak hal, ya silakan coba cari di berbagai di internet atau silakan saja di mana saja cari sehingga nanti bisa menceritakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, itu fleksibelnya ya. Boleh fleksibel seperti itu. Bank sampah pun saya yakin sudah banyak di internet, itu sudah banyak bisa diceritakan. Misalnya bank sampah di tempat ini kan ada TPS 3R misalnya ya. Apa reduce, recycle, apa 3R itu lupa. Reduce, reuse, recycle ya. Ada itu misalnya. Itu boleh juga, tapi itu yang melibatkan masyarakat. Masyarakat sudah mengumpulkan sampah dalam kondisi terpisah. Masyarakat datang, itu kan keterlibatan masyarakat. Dan itu pemberdayaan sebenarnya. Dan ada hasilnya juga. Hasilnya ya bisa keuntungan secara ekonomi dan keuntungan secara lingkungan, kesehatan lingkungan. Itu boleh. Ya, jadi kalau nggak datang ke nggak ke posyandu atau kemana, atau kalau posyandu di sekitar saya kira ada gitu kan, itu lebih mudah mungkin datang ke posyandu. Kalau di lingkungannya ada posyandu. Pak, izin Pak, Iya, mau tanya, ini nggak bisa Pak, judulnya dulu aja gitu kan, biar jadi kayak untuk pengerjaannya ya udah gitu per kelompok aja gitu. Jadi kayak kalau per individu mungkin agak berat kali ya. Gitu siapa? Oke, iya, saya Karena sepakat. jujur agak ini tugas sudah banyak Pak. Terus iya. terbatas waktu kita yang pada bekerja kan kalau untuk kayak harus datang ke lokasi gitu. Mungkin kalau memang judul yang misalkan dari saya posyandu, terus ada beberapa orang yang posyandu gitu kan Pak, mungkin bisa dibagi kelompok gitu. Izin Pak, maaf. Boleh, tapi saya minta itu kasus ya. Maksudnya kasus itu kalau seandainya ada laporan di internet misalnya satu wilayah menceritakan itu disebutkan namanya di mana, itu lebih ke arah sana maksud saya itu. Karena bukan bercerita teori ya. Bisa nggak? Oh, nggak apa-apa, saya sebenarnya ingin berkelompok tadinya. Cuma kan tadi di awal saya tanya ini pada kenal nggak, jauh nggak posisinya itu kan. Kalau diskusi kelompok memungkinkan nggak? Tadi kan nggak mungkin ya. Nah, tapi kalau seandainya ada izin kalau untuk diskusi kelompok mungkin masih memungkinkan. Sekarang kan kita bisa via Zoom untuk diskusi kelompoknya.
Tapi Oke, iya. untuk apa ke lapangannya ya itu yang terkendala di kita karena yang di luar Pulau Jawa pun banyak ada beberapa, tidak banyak ada beberapa. Tapi kalau yang di dalam Jabodetabek mungkin masih bisa bertemu gitu Pak. Oke, baik. Atau Baik, nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau tugasnya nanti dulu aja Pak, jangan kasih tugas dulu Pak. oke, itu kan tugasnya buat nanti, bukan buat sekarang. Itu itu buat yang benar. UTS. Hah? Dikasih taunya sekarang. Sebenarnya gimana ya kuliah, ya, namanya kuliah ya, itu konsekuensi. Saya coba Ini kan kan dari output tugas di yang akhir maksud kan saya itu, Pak, maksudnya output tugas besar di Hah? akhir semester kan? Apa Iya, enggak? apanya? Ya tugas ini tuh sebenarnya output besar di akhir semester atau tugas misalkan satu pertemuan. Ya, tugas untuk pertemuan bukan cuma sekedar dikumpulkan, bukan. Tapi nanti itu harus disampaikan, di-sharing kan. Karena kan Oh, setelah kita memahami terkait pemberdayaan masyarakat, kan saya tuh ingin, maksud mata kuliah ini itu setiap mahasiswa memahami secara lebih paham betul terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Maka diperlukan contoh untuk bisa mengkaji salah satu gitu kan. Mengkajinya mau seperti apa? Turun lapangan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Itu berat misalnya kan. Nggak apa-apa mengkaji. Misalnya cari di internet kalau ada. Misalnya posyandu apa namanya ada di mana. Misalnya nanti ada susunan siapa aja kalau seandainya ada. Gitu. Ya silakan nanti bersama-sama dalam kelompok itu mendiskusikan, menyusun kira-kira apa yang mau disampaikan. Oh, pemberdayaan masyarakat di posyandu itu seperti ini. Misalnya ada kadernya sekian orang. Ada yang datang itu sekian orang, itu pemberdayaannya. Poin besarnya di sana sebenarnya. Jadi bukan di turun lapangannya. Turun lapangan sih bukan poin besar, tapi saya ingin setiap mahasiswa memahami terkait pemberdayaan itu. Nah, nanti di sharing itu kan bisa menyampaikan, oh di wilayah ini begini. Bank sampah juga banyak kalau nggak salah deh. Atau coba gini dulu, coba gini deh. Setelah kuliah ini coba mencari dulu gitu kan, mencari dulu yang paling mungkin untuk dilakukan. Kalau belum mengumpulkan silakan coba cari dulu di internet bahan-bahannya. Nanti teman-teman kalau ada yang menemukan bisa sharing ke teman-temannya yang lain. Di grup, misalnya di grup kelas ini kan, oh saya menemukan seperti ini, itu mungkin bisa jadikan ada yang menemukan dua ya silakan berbagi dengan teman-temannya gitu kan. Bapak izin. Hmm? Bapak kalau semisalkan yang diangkat kayak gini, misalkan nggak harus dari posyandu, kayak dari perusahaan yang bikin apa pengecekan secara gratis untuk lansia, itu bisa dijadiin bahan juga nggak Pak? Boleh, tapi itu ada pemberdayaan masyarakatnya. Ya, poin pemberdayaan masyarakat harus dapat. Jadi misalnya nanti masyarakat yang jangan gini. Jangan masyarakat itu hanya sebagai penerima manfaat. Misalnya perusahaan datang ke masyarakat. Kemudian masyarakat didatang periksa semua oleh petugas kesehatan dari perusahaan. Itu bukan pemberdayaan kalau itu. Masyarakat sebagai penerima manfaat. Ya, bukan seperti itu. Tapi kalau pemberdayaan itu dari perusahaan itu kemudian misalnya ngasih alat ke masyarakat, ngasih obat ke masyarakat, ngasih sesuatu uang modal ke masyarakat untuk masyarakat dapat melakukan kegiatan, itu boleh ya kajiannya. Atau misalkan habis pemeriksaan itu kan memang ada surat rujukan lanjutan ya Pak ya untuk langsung datang ke rumah sakit atau kliniknya terkait dari hasil pemeriksaan tersebut, itu masih termasuk nggak Pak? Jadi habis pemeriksaan hari ini misalkan terus dijadwalin lagi untuk langsung ke rumah sakit untuk pengecekan yang lebih lengkap gitu Pak. Itu pemberdayaan bukan coba? Menurut teman-teman yang lain pemberdayaan bukan? Bukan Pak. Bukan, Pak. Nah, Kan Bapak itu penerima manfaat Bapak kalau CSR. nah, Sama seperti kayak di perusahaan Bapak, saya ngadain ya, donor darah gitu ya. nah. Kan tetap ke PMI, pasti nanti panitianya dari perusahaan kan. Nah, itu masih masuk ke penerima manfaat sih, belum pemberdaya ya. Susah ya, aduh bagaimana itu kalau
Kalau enggak gini aja Bapak. Nah, Gimana, setelah gimana? ini saya bantu bikinkan grup. Maksudnya Heeh. misalkan terdiri dari sekian orang. Nah, untuk misalkan minggu depan, nah itu per grup udah ada paling nggak dapat idenya aja Pak. Jadi penyusunannya bertahap gitu. Ya, Iya Pak, silakan boleh. 2 grup aja Pak, cukup 2 grup. 2 grup. Gimana caranya 2 grup atau minimal 6 grup lah. Ini kan kita ada dua 26 itu kayak yang dua entah kenapa di bawah 2 hari ini nggak ada, jadi kita anggap aja 24 ya, berarti ya antara 6 grup berarti satu grup 4 orang. Ya, cocok. Ya udah Pak, berarti buat minggu depan paling nggak setiap kelompok sudah menentukan mau membahas tentang pemberdayaan apa gitu dulu ya Pak ya. Ya, oke. Nah, penyusunannya itu bertahap gitu. Ya, silakan. Iya, emang bertahap. Saya Oke. nggak harus langsung kok. Terus, Oke ya Pak ya. ya, Ya Pak, setuju Pak, Pak. izin Hah? Pak. Ya, Apa nggak bisa dibuat PPT aja jadi nggak usah dibikin makalah Pak? ya silahkan. Jangan, Enggak, jangan. ini PPT dulu Udah guys. simple, Woy, udah simple pelan-pelan, itu. pelan-pelan. Ini ide dulu, Izin belum Pak, kita ini udah simple ya Itu Pak. udah enak, itu udah gampang. Iya, Oh iya, iya iya. iya, oke oke. Jangan ditambah lagi ya Mbak Widya. Tenang. Lanjut, Bu. Ya, Gimana? minggu depan baru kita menyusun idenya. Kalau dari Bapak misalkan, oh ini udah oke, kelompok ini oke. Nah, kita baru bertahap tuh Pak bikin dalam mau risetnya mau melalui internet, mau terjun langsung. Nah, itu kita bebaskan kepada teman-teman gitu kan Pak. Karena ya Oke, kita kawan. Seperti itu Bapak. Kalau ide boleh. ya. Nggak harus makalah ya. Saya bilang tadi nggak harus makalah. Boleh PPT aja, nggak masalah. Ya. Cuma satu poin yang saya minta itu adalah mempelajari terkait dengan pemberdayaan masyarakat sampai paham, kemudian sharing. Itu aja. Ya Ya, Pak. Pak, izin bertanya. Pak. ya silahkan. Ya, jadi zaman saya kerja dulu di puskesmas itu pernah Pak melakukan pemberdayaan. Itu benar-benar saya dari nol banget, dari mulai sosialisasi, pengorganisasian, pembagian tupoksi, turun ke lapangan sampai berlanjut berbulan-bulan, laporannya tetap masuk ke saya juga, pokoknya udah lengkap gitu. Tapi memang gitu dalam pelaksanaannya memang ada support uang gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, dimasukin ke makalahnya Pak. Tapi uangnya hanya Ya uang nggak apa-apa, sebatas ada uang kayak itu uang bukan berarti nggak boleh ya. snack, uang transport, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, di posyandu juga Oh, ada uang. Di itu oke. ada uang, di kegiatan ada. Emang uang itu harus ada, kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Cuma Iya. masalahnya tadi masyarakat itu partisipasi dan keterlibatan masyarakat itu jadi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jangan hanya untuk masyarakat aja, oleh dan darinya itu yang enggak. Nah, jadi harus itu terpenuhi. Nah, boleh Bu, nggak apa-apa silahkan. Jadi kalau Siap ada Pak. kalau ada uang CSR masuk ke posyandu ya kan nggak salah kan? Boleh. Uang CSR masuk ke kebun gizi untuk masyarakat ya nggak apa-apa juga. Uang CSR masuk ke pengelolaan sampah ya nggak apa-apa juga. Boleh. Oke, sepakat semua ya? Iya Pak. Oke. Ini Izin kan Pak, pastiin lagi Pak, ini bukan makalah ya Pak ya. bukan. Ini silakan bukan makalah. Ini tadi Hanya judul. ini saya sedang pemberdayaan nih. Jadi kata PJ gitu kan, itu kan kata PJ bukan kata saya. Ini ketika ditentukan oleh sendiri itu harus bertanggung jawab sendiri ya. Maksudnya bukan boleh Bu Mega, oleh teman-teman juga semua. Semua sepakat ya? Sepakat nggak ada PPT? Nggak ada PPT. Nggak ada, Nggak ada makalah ya, cukup Pak. PPT aja nggak apa-apa. Ya, Pak, cukup PPT, Pak. ya Makasih cukup ya. PPT. Ya, cukup PPT. Kalau ada foto-foto jangan lupa tadi PPT-nya harus ini ya. Jangan PPT-nya itu jangan hanya sekedar tulisan-tulisan doang, tapi ada hal-hal yang menarik yang bisa disajikan gitu ya. Aman Pak, ada foto kegiatan sama daftar hadirnya aman. Ya. Oke, sip lah. Oke, silahkan ada lagi. Udah cukup teman-teman semua? Cukup Pak. Udah cukup Pak. Oke, baik kalau sudah cukup. Absen sudah semua ya tadi Ya yang nggak Pak. hadir juga sudah saya absenkan. Kita akhiri hari ini cukup ya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah.
Pak, mohon izin. Oke ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima kasih, Pak. Alamin. Subhanallah. Boleh nganggep ya. Allah, kepala panas. Terima kasih Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Silakan. Pak. Terima kasih Saya Bapak. tutup ya. Terima kasih, Ya. Bang. Terima kasih, Pak. Record.